Hari ini setelah 2 bulan demplot, kita kembali untuk melakukan pengamatan bersama tim monitoring pengelola kebun yang akan kita catat semua perkembangan mulai dari tanggal 8 Maret sampai hari ini tanggal 10 Mei. Kita akan catat semuanya. Sebelum ke lapangan, kita melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pak Dirut dan Pak Manajer Kebun. Database untuk nanti setelah ada perlakuan lanjutan, perkembangannya gimana? Nanti kita ada parameter yang diamati Pak ya, untuk yang simple, untuk bisa mengetahui perkembangan ke depannya Pak. Apakah nanti daun yang kuning jadi mulai berubah hijau, apakah pelepah bertambah, pelepah baru, apakah nanti ada Baru saja Pak Bambang menjelaskan bagaimana kita akan mengisi database ya dari format-format yang sudah disediakan, sehingga nanti semua hal yang akan kita amati dan parameter-parameter untuk membandingkan kondisi awal dengan kondisi yang sedang berjalan dapat kita pantau dengan teliti. Data-data yang sudah diinventarisir atau masih berlanjut, yaitu mengenai aspek-aspek yang nanti akan diamati dan diperbandingkan, mulai dari daun, kemudian pelepah, jumlah pelepah, bunga, tandan, dan sampai ke buah yang dibagi dalam fase vegetatif dan generatif, karena akan memakan waktu yang cukup lama sampai ke generatif ya. Dari proses berbunga sampai ke pecah seludang dan akhirnya berbuah ya, itu habis waktu selama 6 bulan, dalam artian buah dipanen ya. Nah itu kan secara bertahap nanti akan kita amati, sehingga kemajuan proses pemupukan ini terlihat dengan jelas, sehingga pada ujungnya nanti akan kita bisa dapat data berupa produktivitas buah. Ini proses monitoring sudah dimulai ya, dengan pertama kali kita mengukur kembali pH tanah. Setelah ini sudah pada bulan kedua ya, memasuki bulan ketiga, sehingga kita telah memutuskan untuk melakukan pengocoran kembali fotosintesa sebanyak 2 liter per pohon, karena tingkat pH yang kami temukan itu sudah di 5,5 ya, ada beberapa cuman yang di 5,4. Cukup bagus sebetulnya pembenahan tanah yang dilakukan oleh fotosintesa, karena yang di awal tadinya masih ada yang di 4,2, 4,3 itu sudah sekarang paling rendah 5,4. Dan ini teman-teman sedang mempersiapkan membuat biang dan pelarutan fotosintesa untuk dikocorkan. Sementara pengocoran dan identifikasi beberapa objek, tim monitoring sejenak beristirahat. Teman-teman memanfaatkan waktu bersama tim monitoring, saya akan berdiskusi mengenai pelaksanaan monitoring ini kira-kira seperti apa. Di samping saya ada Pak Edi dan ada juga Pak Usep ya, dan teman-teman yang hari ini kita mengocorkan fotosintesa. Nah berikutnya kami punya rencana dalam rangka monitoring. Nah jadi ini Pak Edi adalah panitia atau tim monitoring dari Condong Garut.
Nanti bersama-sama kita setiap bulan akan melakukan monitoring ya Pak ya? Pengamatan Pak ya. Pengamatan ya. Nah, di antara item yang diamati itu kalau nggak salah tadi Pak Edi, Jumlah pelepah daun apa ya? Kemudian warna daun bagaimana perubahannya. Kemudian apakah timbul akar yang putih yang baru, itu dari aspek vegetatif gitu kan. Iya. Nanti setelah 6 bulan kelas selanjutnya kita akan lihat dari aspek generatifnya. Ya. Bagaimana perkembangan buahnya gitu, bunga Ya. tumbuh bunga jantan atau bunga betina ya. Ya. Yang kita inginkan kan bunga betina untuk pembuahan gitu Pak. Ya. Jadi bunga ini tidak di fase vegetatif ya? Enggak, kita amati nanti fase generatif Itu otomatis, Pak. setelah 6 bulan ya? Dan 6 bulan kita lakukan pengamatannya gitu kan. Nah, kalau soal daun Pak, itu parameternya apa aja tadi? Kalau daun kita lihat dari warnanya Pak ya. Warna ya? Sekarang kan agak menguning, kemudian selanjutnya gimana? Menghijau atau menghijau mengkilat gitu kan. Hijau tua gimana nantinya gitu kan. Nah, ketika kita dapatkan hasil hijau yang bagus, mengkilat sampai menua, itu menandakan bahwa akan terjadi fotosintesis. Karena warnanya sudah hijau, artinya sudah adanya klorofil di daun Pak gitu. Nah, setelah itu buah akan ikut ya? Otomatis. Ya, karena dari dapurnya hasil daun ya? fotosintatnya itu akan dibagi dua nantinya. Ke fase vegetatif sama fase generatif. Iya, iya. Yang lebih besar adalah sekitar 54% ke fase vegetatif. Sisanya 46%-nya ke fase generatif. Iya, iya. Kalau secara biologisnya gitu kan, fisiologisnya gitu. Kalau pelepah apa yang lebih spesifiknya? Yang Kalau dicek? Yang pelepah itu jumlah artinya pelepah ya? jumlah pelepah perkembangannya 1 bulan berapa penjumlahannya gitu kan. Apakah lambat atau sesuai standar atau melesat bagus gitu Pak. Bagus ya? Ya itu. Pelepah. Kemudian pelepah ini soal warna bagaimana? Warna juga yang bagus yang jelas adalah menghijau. Kemudian kalau kita melakukan pendodosan itu kalau bahasa Sundanya hipu Pak. Hipu. Pendodosan itu apa tuh? Pemanenan Pak, pemanenan. Oh, pemanenan ya, pemanenan ini jadi mudah sih pemanen itu mudah untuk melakukan pendodosannya gitu kan. Iya, iya. Nah itu kalau dengan Y atau dengan dodos gitu kan. Iya, iya. Kebetulan kalau ini kebanyakan pakai dodos juga. Ada sebagian juga yang sudah tinggi kita pakai Y Pak gitu. Itu warnanya juga hijau ya, akan hijau ya. Hijau-hijauan gitu. Hijau dan kalau nggak salah itu merunduk dia kalau udah mulai. Pelepahnya merunduk. Nah, jadi itu... kita lihat dari ini. Ketika sudah bagus, nanti pelepahnya merunduk, kemudian memungkinkan pembasaran buahnya mudah. Jadi nanti berat tandannya atau RBT-nya besar-besar Pak. Berarti ini juga di fase generatif ya? Fase vegetatif, tapi nanti berdampak pada fase generatif. Oh iya, iya. Berarti di antara itu ya, di ujung generatif ya? Iya. Jadi setelah pertumbuhan daun bagus, nanti akan hasilnya berdampak pada fase generatifnya gitu kan. Iya, iya. Nah itu untuk selanjutnya. Selanjutnya mengenai tandan Pak Dedi. Kalau tandan nanti kita dari ini kan ada pembungaan. Yang kita harapkan adalah bunga jantan, bunga betina. Tidak diharapkan sama sekali bunga jantan gitu kan. Nanti dari bunga betina akan pecah segudangnya, maka itu adalah umur 0. Nah kita akan memerlukan fase untuk pemanennya itu sekitar 6 bulan. 6 bulan ya? Nah itu ada buah kita amati umur 0 berapa, umur 1 bulan berapa, 2 bulan, 3 bulan, sampai 5 bulan. Kita hitung perkembangannya bulan ke bulan. 6 bulan dipanen? 6 bulan dipanen. Dipanen gitu, ya? Nah itu yang kita akan lihat nanti. Lihat juga pembasarannya gimana, kemudian beratnya gimana gitu kan. Lihat nanti ketika berat tandanya bagus, otomatis itu berarti artinya dia lebih berat daripada semula sebelum dipupuk ya. Ada peningkatan. Misalnya asalnya 6 kilo bisa bertambah jadi 10 kilo gitu kan. 10 kilo ya. Itu cukup bagus kan, gitu. Tapi itu setelah apa? Setelah nanti 6 bulan ya? Setelah 6 bulan. Jadi memang sebetulnya pengamatan ini nggak bisa 3 bulan aja, nggak bisa jangka pendek ya? Enggak, karena ini kan tanaman tahunan, memerlukan waktu juga tahunan juga gitu kan. Beda dengan halnya tanaman musiman gitu kan. Nah itu, ya kita harus sabar-sabar menunggu hasilnya gitu kan. Satu lagi tadi disampaikan Pak Edi bahwa
bunga yang jantan itu, kalau perlu nggak ada sama sekali, bukannya dia yang membuahi. Kalau pinginnya, kan pasti ada sebagian ada, pasti tidak akan seluruhnya akan berbunga betina, tapi bunga jantan ada gitu. Ya, itu juga berkontribusi untuk memberikan serbuk. Ini kan untuk pembuahan kan? Kalau itu untuk pembuahannya. Gitu. Ya. Nah itu. Ya oke. Seberapa optimis Pak Edi setelah melihat di kebun Condong Garut ini kan sudah banyak yang melakukan demplot ya? Iya. Dan juga sudah tahu ada yang berhasil, ada yang tidak. Kelihatannya untuk pupuk PTBS ini yang pertama Pak ya? Untuk base yang pertama yang sekarang kita lakukan ini, yang besar harapan gitu kan, reaksinya cukup bagus ke depannya, dengan tentunya dengan efisiensi harga, menekan kos di perkebunan. Besar harapan sekali ini dapat berhasil dengan sepenuhnya Pak. Lebih baik gitu kan. Kalau menurut Pak Edi, cost efisien dalam pelaksanaan pemupukan itu lebih bagus dengan menggunakan yang sederhana tapi tepat sasar dari PTBS ini kan semua fisiknya ringan-ringan nih ya. Kayak memupuk satu pohon cuma dengan 100 gram. Kalau Bapak biasanya membawa pupuk kimia itu berton-ton pakai truk ya, mengangkat satu pohon 2,5 kilogram Pak itu ya. Rupiahnya sekian gitu kan. Ya. Dari situ aja bisa terbaca nggak bahwa kita kalau ini berhasil, ini dapat menekan biaya Pak. Iya udah ketahuan ya. Nah, itu gitu kan. Yang jelas mudah-mudahan ini berhasil gitu kan. Berhasil ya. Nah itu. Iya. Tapi dari melihat fisiknya ini juga sudah jauh lebih ringan ya, lebih efisien. Ini lebih efisien, memudahkan dalam aplikasi juga gitu kan. Ya. Ada saran Pak dengan para petani sawit khususnya? Ya, untuk saran dengan para petani secara umum ya, ya dalam bertani kelapa sawit kita harus pintar-pintar memilih produk supaya efisiensi penggunaan biaya otomatis dengan efisiensi penggunaan biaya dan hasilnya cukup bagus akan menunjang keberhasilan para petani pada umumnya gitu. Iya. Kalau di akhir puncak prestasi dari proses generatif nantinya Pak Edi, tanaman akan berbicara sendiri apa yang terjadi ya. Ya baik, terima kasih Pak Edi. Nanti bahan-bahan yang akan kita keluarkan akan jadi output kita ini akan menjadi benchmarking bagi para pemilik kebun sawit di tempat yang lain ya. Ya, terima kasih. Demikianlah teman-teman, telah kita selesaikan acara pengocoran hari ini dan kegiatan inventarisasi akan berlanjut dan sampai ketemu di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.